Salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Doa harapan saya, semua kita dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program rohani, inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Dan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni ini kita akan membahas banyak hal tentang gereja Tuhan. Dan kesempatan ini saya akan memberikan tema renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu gaya hidup gereja Tuhan. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah merupakan impian kita, harapan kita, bagaimana kita menjadi gereja Tuhan yang memiliki gaya hidup yang dilihat oleh orang, yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar kita, sehingga seperti ayat kebenaran firman Tuhan berkata bahwa mereka melihat kita dan memuliakan Tuhan. Dan tentunya kita ketika bicara tentang gaya hidup, itu adalah merupakan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, atau bisa dikatakan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan, yang tentunya kita harus menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mempelajari apakah kira-kira gaya hidup gereja Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dan kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari dua ayat ini kita akan melihat ada banyak poin gaya hidup kekristenan atau gereja Tuhan yang kita dapat pelajari tentunya. Tapi saya ambil 4 poin saja saudara, untuk bagaimana kita bisa mengenal, mengidentifikasi bagaimana gaya hidup gereja Tuhan, khususnya yang kita bisa pelajari yang ada di dalam gereja mula-mula. Yang pertama, gereja atau gaya hidup gereja Tuhan yang kita bisa teladani dari gereja mula-mula adalah hidup bersekutu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja Tuhan tidak akan pernah lepas dari namanya persekutuan, tidak akan lepas dari namanya perkumpulan, di mana 2-3 orang berkumpul, kata firman Tuhan, didasari dengan nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan melakukan banyak perkara yang ajaib. Dan kehadiran kita itu melakukan apa? Tentunya saudara, kehadiran kita, persekutuan kita itu adalah bagian yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Persekutuan bicara tentang ibadah, persekutuan bicara tentang perkumpulan saudara demi saudara, orang-orang percaya, orang beriman. Untuk apa? Membicarakan Tuhan, membicarakan firman, yang dimana kita bisa lihat di situ bisa membangun iman, membangun rohani kita untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin dewasa dan mengarah kepada kesempurnaan seperti Kristus. Jadi pentingnya saudara, kita untuk bersekutu. Jangan pernah Alkitab katakan menjauhkan diri dari persekutuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya saudara, hal yang positif dari bersekutu kita harus lakukan. Bersekutu bukan untuk mengomongkan tentang kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, tetapi bersekutu untuk saling membangun, saling membawa kehidupan rohani kita semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Itu penting, hidup dalam persekutuan. Biarlah menjadi gaya hidup kita juga, gereja Tuhan saat ini. Kita suka dengan persekutuan, kita suka dengan perkumpulan saudara demi saudara seiman di dalam Tuhan, di mana tujuan untuk saling membangun dan saling membawa kita untuk semakin lebih setia dan mengenal hal-hal yang penting untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah tidak terikat pada harta. Gereja mula-mula saudara menunjukkan suatu kualitas rohani yang luar biasa. Mereka tidak terikat kepada hal yang duniawi,
Mereka tidak terikat kepada harta duniawi. Mereka jadikan setiap harta yang mereka miliki itu sebagai sarana untuk mereka memuliakan Tuhan. Mereka jadikan semua harta itu mereka untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudara, ketika kita mulai mencintai harta, kita tidak akan pernah mungkin mencintai Tuhan. Tapi ketika kita terus mencintai Tuhan, kita akan melihat setiap harta yang kita miliki itu kita dapat manfaatkan sebagai sarana untuk kita bisa melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, mari kita menjadikan gaya hidup untuk tidak terikat kepada harta dunia menjadi poin yang penting dalam hidup kita. Biarlah kita hanya mau dipengaruhi dan terikat hanya kepada Kristus. Harta yang sesungguhnya, harta yang sangat bernilai dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, adalah hidup di dalam kuasa. Alkitab berkata, murid-murid gereja Tuhan, mereka dipenuhi dengan urapan, dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kita meyakini bahwa gereja Tuhan identik dengan kuasa Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari bahwa ketika kita dipanggil dari gelap kepada terang di dalam Kristus, kita diperlengkapi dengan kekuatan, kita diperlengkapi dengan kuasa, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini penting untuk kita sadari dalam diri kita, bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita gereja Tuhan, kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Dan yang keempat, mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata, ketika kita hidup di luar dari kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang menjadi berkat. Kita tidak akan pernah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena hanya dengan kasih karunia, kita dimampukan untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Di luar kasih karunia, kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi apa yang diharapkan Tuhan. Dan Alkitab di ayat yang lain, ketika kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, kita akan justru menjadi troublemaker, bukan menjadi peacemaker. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, identiknya adalah hidupnya akan selalu menjadi berkat, akan menjadi peacemaker. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah kita memiliki gaya hidup gereja Tuhan saat ini? Biarlah itu menjadi jawaban kita dalam setiap sikap dan hidup kita hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Sampai kapanpun Dia mengasihi saya dan saudara. Jadilah berkat buat kemuliaan Tuhan. Haleluya!